Halo, nama saya Binar Faza dengan NIM 1030 1233 0422. Pada soal pertama, kita diminta untuk mencari titik parabola persamaan y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 2 dan mencari kelengkungannya sebesar apa. Pertama, kita harus mencari dulu titik stasionernya. Agar menentukan setiap titik yang kita akan gunakan. Nah, cara untuk mencari titik stasioner adalah kita harus menentukan fungsi tersebut dan turunannya harus sama dengan 0. Berarti ya aksen kita turunkan menjadi 2x plus 2 sama dengan 0. Akan dapat x-nya berarti pindah ruas 2-nya x sama dengan min 1. Nah, sudah terdapat nih x-nya min 1. Sekarang kita waktunya untuk mencari y-nya. Y akan didapat dengan memasukkan x min 1 ini ke persamaan yang di atas. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 2. Maka didapat 1 min 2 plus 2. Ini coret habis, maka akan didapat y-nya sama dengan 1. Nah, sudah didapat titiknya, berarti titiknya adalah min 1,1. Nah, untuk mencari kelengkungan terbesarnya, kita menggunakan rumus K sama dengan norm Y double aksen per 1 ditambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, kita harus cari dulu Y double aksennya berapa. Nah, karena kita sudah mendapatkan tadi Y aksennya 92x plus 2, berarti kita turunin lagi jadi 2. Normnya tuh gimana? Norm itu rumusnya akar dari persamaan Y aksen ini. Dan harus dikuadratkan, berarti 2 kuadrat hasilnya tetap 2. Nah, kita dapat 2 per K sama dengan 2 per 1 ditambah. Nah, karena kita sudah mendapatkan tadi Y aksennya itu harus sama dengan 0, kita masukkan 0. Kuadrat dipangkatkan 3/2. Maka akan didapat K-nya 2 per 1 pangkat 3/2. Yang berarti 2 per akar 1 pangkat 3. Hasilnya tetap 1. Berarti jadi 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga didapat hasilnya kelengkungan sama dengan 2 di titik min 1,1. Untuk soal kedua, kita diminta untuk mencari ketinggian sebuah tempat pada posisi x, y diberikan oleh fungsi t x, y sama dengan 1000 min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. Nah, untuk bagian yang pertama, A diminta untuk carilah ketinggian maksimum dari t x, y dan terjadi pada titik x, y yang mana. Nah, untuk mencari titiknya, kita harus mencari dulu titik ekstrimnya. Untuk mendapatkan titik ekstrim, kita bisa mencarinya dengan menurunkan parsial fungsi tersebut. Nah, turunan parsial itu seperti apa? Bila saya mencari Tx, nah kita menganggap hanya X saja yang diturunkan. Sisanya kita anggap sebagai konstan. Berarti di sini yang ada X-nya cuma min 4. Nah, kita turunkan aja min 4 kayak biasa. Berarti diturunin ada min 4x kuadrat, berarti jadi min 8x. Nah, sekarang kita cari yang y-nya. Kalau yang y, kita hanya melihat bagian y-nya saja. Yang lainnya, itu yang tidak ada y, kita anggap konstan. Nah, berarti kita turunin y-nya saja. Min 2y plus 10. Nah, sudah mendapatkan titik parsialnya, kita harus ubah titik parsialnya sama dengan 0. Berarti min 8x sama dengan 0, min 2y plus 10 sama dengan 0. Maka didapat x sama dengan 0 dan y sama dengan
5. Alhasil didapat titiknya 0,5. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan TX tadi. Persamaan TXY. Nah, kita ubah X-nya menjadi 0,5. Berarti 1000 dikurang min 4 kali 0 kuadrat min 5 kuadrat plus 10 dikali 5. Maka 1000 dikurang 0 dikurang 25 ditambah 50. Alhasil ketinggian maksimumnya adalah 1025. Maka ketinggian maksimum sama dengan 1025 terjadi di titik 0,5. Pada bagian B, kita diminta untuk mencari semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000 dan harus digambarkan. Nah, untuk mencarinya, kita harus mengingat dulu berarti semua titik T, X, Y itu sama dengan 1000. Berarti kalau kita masukkan ke persamaannya, 1000 min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y harus sama dengan 1000. Nah, kita pindah ruaskan berarti jadi min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y sama dengan 0. Karena ini habis dicoret. Nah, kita kali min 1 biar lebih enak angkanya. Berarti jadi 4x kuadrat plus y kuadrat min 10y sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini, bentuk y kuadrat min 10y bisa kita ubah bentuknya menjadi 4x kuadrat plus y min 5 kuadrat min 25. Karena kalau misalnya kita cari y min 5 kuadrat, hasilnya akan menjadi y kuadrat min 10y plus 25. Karena tadi tidak ada 25 awalnya, kita kurang dengan 25 biar tetap hasilnya sama dengan 0. X kuadrat plus y min 5 kuadrat, kita pindah ruas 25. Nah, bentuk ini sudah membentuk elips atau persamaan elips, di mana a x kuadrat plus b y kuadrat per r kuadrat. Kemudian kita cari dulu titik-titiknya untuk menggambar elips tersebut. Kita cek untuk x sama dengan 0. Berarti kita ubah x-nya jadi 0. Tidak dapat jadi y min 5 kuadrat plus 25. Ini habis karena jadi 0. Berarti jadi y kuadrat min 10y plus 25. 25 sama dengan 25. Bila pindah ruas ini habis, berarti jadi y kuadrat min 10y sama dengan 0. Nah, berarti didapat y-nya kita faktorkan y min 10. Berarti y-nya antara y sama dengan 0 atau y sama dengan 10. Sekarang kita cari untuk y sama dengan 0. Berarti y kita harus ubah min 5 sama dengan 0. Berarti y-nya 5. Saat y-nya 5 berarti 4x kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 25. Berarti x kuadrat sama dengan 25 per 4. Nah, berarti x-nya adalah akar dari 25 per 4. Sama dengan x plus minus 5 per 2. Nah, berarti kita akan mendapatkan titik ketika y-nya 0, x 0, y-nya 0. Ketika
X sama dengan 5/2, maka Y-nya adalah 5. Dan ketika X sama dengan min 5/2, Y-nya 5. Dan saat ketika X 0 juga, Y-nya 10. Nah, kita sekarang tinggal gambarkan. Misalnya ini Y, ini X, berarti 1, 2, 3. 1, min 2, min 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sekitaran segini lah, 10. Berarti X0, Y10 berarti di sini. X0, Y0 berarti di sini. Nah, 5/2 adalah 2,5. Berarti ketika X 2,5, Y-nya 5. Berarti di sini. Dan ketika min 2/5, berarti min 2,5 sekitar di sini, Y-nya 5. Nah, didapat berarti bentuk elips seperti ini. Ya semacam inilah. Selesai deh.